Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang tercelanya mengambil kembali sedekah atau hibah yang telah dia berikan. Lebih buruk dari sekedar pengharaman. Jadi kemarin beliau tegaskan bahwa sekedar hurrima atau hurrimat atau janganlah, ini haram. Lebih haram lagi dicontohkan dengan sesuatu yang buruk. Ambil contoh kemarin seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Ini sangat kotor, sangat menjijikkan. Walaupun Nabi tidak mengatakan haram bagi kalian, ini bahkan istilahnya mafhum muwafaqah, lebih haram dari sekedar diharamkan kepada kalian. Kenapa? Karena menjijikkan tadi. Contoh lain seperti riba. Contoh lain seperti riba. Bahkan yang terkecil, riba yang terkecil, riba yang terendah, riba yang paling ringan, kan ada puluhan ya riba. Itu kata Nabi, kayatir rajulu ummahu, seperti anak yang menzinai ibunya. Tentu ini lebih haram dari zina. Dan zina ya dengan temannya, dengan tetangganya, ini dengan ibunya, ya kan? Dari sini keluar hukum bahwa besar kecilnya dosa, besar kecilnya pahala, tidak minta izin dengan akal kita, tidak harus bersesuaian dengan akal kita. Ya kalau pakai akal, logika, nurani, apa salahnya? Beras 5 kilo ditukar dengan beras 3 kilo, mau sama mau. Yang punya beras 5 kilo dia ingin beras yang lebih bagus, dikit gak apa-apa, 3 kilo tapi lebih bagus. Yang punya beras 3 kilo dia ingin punya beras yang lebih banyak, mungkin anaknya banyak ya, jelek gak apa-apa, yang penting banyak. Mau sama mau, sama-sama membutuhkan. Riba bukan? Riba. Masuk seperti itu lebih besar dosanya daripada menzinai ibunya. Itulah akal, itulah logika, itulah nurani. Dalam hal dosa, dalam hal pahala, tidak harus sesuai dengan akal, logika, nurani, dan seterusnya. Kalau mengikuti akal, logika, nurani, mungkin yang menggali kuburan dengan mencari ridha Allah, berkeringat,
2 jam, 3 jam, mungkin sendiri atau berdua, pahalanya lebih besar daripada sekedar mengangkat tangan sekali, ya, lalu takbir 4 kali, baca Al-Fatihah, kemudian sholawat, kemudian doa, salam. Mungkin nggak sampai 7 menit, 8 menit selesai. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang kedua ini, 7 menit, 8 menit, mengalahkan yang 2 jam, capek, berkeringat, belepotan tanah. Kenapa? Karena pahala dan dosa tidak diukur dengan logika akal nurani, tapi dengan dalil. Ya. Kemudian ada perkecualian, ya. Illal walidu fima yu'ti waladahu, kecuali orang tua yang memberikan kepada anaknya. Ini boleh. Beliau bawakan hadisnya, ya. Hasan, kata beliau, kata ashabus sunan, la yahillu li rajulin ay yu'tiya atiyatan aw yahibu hibatan fayarji'u fiha. Tidak halal bagi seseorang memberi sebuah pemberian, memberikan hibah, lalu diambil kembali. Illal walidu fima yu'ti waladahu, kecuali ayah atau orang tua yang memberikan pemberian kepada anaknya, boleh diambil lagi. Siapa contoh? Siapa kemarin? Nu'man bin Bishir. Bishir memberikan sebidang tanah kepada Nu'man. Istrinya, yaitu Amrah bintul Wahab, menginginkan pemberian ini disaksikan oleh Nabi SAW. Setelah berhadapan dengan Nabi, Nabi balik bertanya, apakah engkau punya anak lain selain Nu'man? Dijawab, punya. Mungkin dari istri yang lain, ya. Engkau berikan semuanya seperti engkau memberikan kepada Nu'man? Tidak. Kata Nabi, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu. Faraja'a faradda hitiyatan, ambil lagi, diambil lagi. Ini boleh karena orang tua terhadap anak. Ini hibah. Adapun sedekah tidak, ya. Kemarin sudah kita bahas. Siapa? Ma'an bin Yazid. Ma'an bin Yazid. Ma'an tidak mau memberikan kembali. Itu kan sedekah, darahim, kan? Beberapa dirham saja. Kan beda antara hibah dengan sedekah. Hibah biasanya tanah, rumah, mungkin mobil, karangan, sawah, ya. Sedekah, ya, sedekah. Mungkin makanan, seharga makanan, ya. Biasanya untuk fakir miskin. Yazid tujuannya adalah fakir miskin itu ahlus sufa, tapi keburu diambil oleh anaknya Ma'an dan tidak dikembalikan lagi, walaupun Yazid ingin supaya dikembalikan lagi. Ya, kita lanjut 1613.
atau hadis terakhir dari bab ini ya, bab tentang hibah yang diambil kembali. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Al-Khattab, hamaltu ala farasin fi sabilillah, aku memberikan seekor kuda berikut isinya fi sabilillah, dalam perang fi sabilillah, jihad. Banyak para sahabat yang kaya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman punya 2 kuda, 3 kuda. Yang satu diberikan kepada yang lain untuk dipakai dan diberikan, bukan dipinjamkan. Nanti kalau pulang ya buat dia ya, bukan dipinjamkan tapi betul-betul diberikan. Ini dilakukan oleh Umar melihat ada seorang sahabat yang tidak punya kuda. Umar berikan. Fa'adha'ahu alladhi kana indahu, tapi ternyata si fulan yang diberi kuda oleh Umar ini kurang perhatian, tidak dirawat, tidak diberi makan minum yang cukup, mungkin jadi kurus, tidak terawat ya. Ya, seperti kita punya motor misalnya, sepeda kan butuh perawatan, ganti oli, dibersihkan, dicuci. Ini tidak, maka terlihat kurus, tidak terawat gitu. Tentu Umar melihatnya sedih ya. Maka fa'aradtu an ashtariyahu, aku berminat untuk membeli kembali, bukan meminta, membeli. Kalau minta ya insya Allah Umar udah tahu nggak boleh ya. Ini membeli, pikir Umar boleh ya. Wa dhanantu annahu yabi'uhu birakhsin, aku mengira bahwa dia akan menjual dengan harga yang murah. Kan jual beli ini ya. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, sebelum aku beli, aku melapor kepada Nabi begini. Aku berikan kuda kepada si fulan, kurang dirawat, tidak diberi makan yang cukup, minum yang cukup, akhirnya kelihatan kurus dan seterusnya. Aku mau beli, mungkin dikasih harga yang murah. Nabi melarang, la tashtarihi, jangan engkau beli ya. La tashtarihi, tanpa yak di sini ya, lamnya la nahi. La tashtarihi, jangan dibeli. Wala ta'ud fi sadaqatika, jangan sekali-kali mengambil kembali sedekah yang telah engkau berikan, hibah yang telah engkau berikan. Wa in a'takahu bidirhamin, walaupun dia akan mematok dengan harga yang sangat murah, yaitu 1 dirham, bukan 1 dinar ya, dinar kan emas, 1 dirham perak, murah. Ya sekitar 2-3 ya, mungkin 2,5 gram ya, paling berapa itu, mungkin nggak sampai 200.000 sekarang ya. Fa innal aida fi sadaqatihi, karena sungguh orang yang mengambil kembali sedekahnya kal aidi fi qai'ihi,
seperti orang yang memakan kembali muntahannya. Tidak disebut anjing di sini, tapi tentu menjijikkan. Perbuatan yang sangat menjijikkan, kotor. Insya Allah nggak ada orang mau seperti itu. Mungkin dibayar juga nggak mau. Ya, itulah kotornya, itulah hinanya sebuah dosa. Ya, ya kan kita nggak tahu. Ini kan gaib semua. Dosa zina gaib, dosa minum khamar gaib, dosa tidak sholat gaib. Seandainya Allah tampakkan, barangkali tidak ada manusia yang berani berbuat dosa. Ya. Taruhlah satu bisul aja, ya. Satu dosa, satu bisul, kelihatan, ya. Tentu ini memalukan. Orang akan berlomba menjauhkan diri dari dosa. Allah nggak mau. Allah tidak mau seperti itu. Allah maunya manusia, kita kaum muslimin cukup takut dengan qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Udah cukup. Nggak perlu gunung menjadi emas, nggak perlu ada suara menggelegar, nggak perlu ada halilintar seperti umat-umat terdahulu. Ya, Allah tidak suka seperti itu. Dulu Bani Israel seperti itu. Ya. Muncul mukjizat, beriman. Lama-lama lupa lagi. Muncul lagi mukjizat dari Nabi Musa, beriman lagi. Terus seperti itu. Ini umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Yahudi Bani Israel. Begitu muncul mukjizat, turun makanan mana salwa dari tumbuhan dan dari hewan, ya. Mereka beriman. Lama-lama bosan, ya. Turun lagi mukjizat, keluar air dari batu, 12 mata air, beriman. Lama-lama ingkar lagi, dan begitu seterusnya. Sampai puncaknya mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami enggak mau beriman lagi wahai Musa sampai kami melihat Allah terang-terangan di depan mata kami. Luar biasa. Itulah Bani Israel. Beda dengan para sahabat. Para sahabat itu walaupun akhirnya menyaksikan mukjizat dari Nabi, tapi beriman dulu apa mukjizat dulu? Iya, beriman dulu. Beriman dulu. Para sahabat tidak nunggu mukjizat, melihat mukjizat baru beriman, enggak. Enggak. Beriman dulu. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah. Saat mereka kehausan, saat mereka kelaparan, pasukan banyak, persediaan makanan tinggal sedikit, bahkan seluruh pasukan diperintahkan untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan, cuman segunduk kecil dikumpulkan, padahal kan ribuan itu, cuman segunduk kecil, ya mana cukup, ya. Dan ini atas usul Umar. Ya Rasul, bagaimana kalau seluruh pasukan mengumpulkan semua sisa makanan kita sudah menipis, kemudian engkau memohon keberkahan kepada Allah. Usulan Umar diterima oleh Nabi, lalu dikumpulkan cuma segunduk. Lalu Nabi memohon kepada Allah, lalu Nabi menyuruh semua orang yang punya wadah, ada karung, ada tirbah, ada apapun, diisi dengan makanan sisa yang segunduk kecil. Datang penuhi, mundur, datang penuhi, mundur, terus entah udah berapa kintal, kalau istilah kita berapa ton. Itu gundukan kecil tidak berkurang.
ya, sampai seluruh bejana, seluruh wadah yang dimiliki oleh pasukan semua penuh berisi makanan. Apakah melihat hal ini baru sahabat beriman? Apa sudah beriman duluan? Nah, sudah beriman duluan. Inilah sahabat. Ya. Kebalikan dengan Yahudi Bani Israel tadi. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis ada 4 di sini. Yang pertama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in a'takahu bidirhamin, walaupun dia akan menjual kepada engkau cuman 1 dirham, dalilun ala tamlikil hibbah, menjadi dalil bahwa hibah itu betul-betul menjadi milik orang yang diberikan hibah. Artinya orang yang diberi maka dia memiliki penuh barang tersebut. Bolehkah dia, haruskah dia mentaati syarat si pemberi? Tolong ini nanti jangan dijual ya, tolong ini nanti kamu aja yang pakai ya, jangan sampai adikmu, jangan sampai kakakmu, jangan sampai temanmu. Haruskah syarat ini, pesan ini ditaati? Al-jawab, tidak. Terserah dia. Ketika kita diberi oleh si fulan motor misalnya, mau kita pakai, mau kita kasih orang, mau kita jual, mau kita apapun, terserah kita. Oleh karena itu, kalau kita memberi hadiah kepada seseorang, jangan dengan syarat, jangan bersyarat, karena sudah milik penuh. Ya, ya sekedar nasihat mungkin ya, ini pakai buat sekolah ya, ini pakai buat ngaji ya, nah, bukan sebuah syarat ya. Karena pemberian tidak boleh bersyarat. Begitu pula jual beli ya, ketika kita menjual ya sudah, tidak boleh ada syarat. Hari ini kita temui ada jual beli yang bersyarat ya. Kalau belum lunas belum boleh dia jual. Nah, ini kan bersyarat. Karena ketika seseorang membeli sesuatu dan belum lunas, apakah dengan belum lunas kemudian dia belum memiliki penuh barang tersebut? Jawabnya sudah. Karena jual beli itu kan bisa yadan biadin, bisa barang duluan uang belakangan, bisa uang duluan barang belakangan. Salam ya, yadan biadin kontan, nih uangnya, mana handphonenya gitu. Ini duitnya, mana motornya. Yang kedua, motor diserahkan, uang belakangan, atau mungkin baru DP. Apakah detik itu motor itu sudah menjadi hak penuh si pembeli? Jawabnya sudah. Sudah. Nah, hari ini ada syubhat seolah kalau belum lunas belum hak penuh si pembeli, maka masih ditahan apa itu? BPKB-nya masih ditahan, belum diberikan. Kemudian telat bayar, nggak ada kabar, 3 bulan 4 bulan dikejar apa itu? Ya, ini menyalahi syar'i.
Karena orang yang menjual sesuatu dan boleh menyicil, mutang, tentu dia sudah harus sikoh dengan orang itu. Salah sendiri, kenal enggak, ya gimana sikoh, orang kenal juga enggak, ya kan? Disuruh membeli dan nyicil. Nah ini apa istilahnya, takaluf dalam penjualan. Akhirnya seperti itu. Ingin laris dengan berbagai macam cara, ini merusak ini. Mestinya seorang muslim tidak boleh seperti itu. Ya berjualan apa adanya, tawakal kepada Allah. Kalau toh mau mengkreditkan, silahkan. Jangan ada cara-cara haram seperti itu. Wa anna malikaha hurrut tasarrufi fiha. Maka yang punya tadi, yang diberi hibah tadi, dia bebas merdeka mau dikemanakan pemberian itu, motor itu, mobil itu. Mau dipakai sendiri, mau diberikan kepada orang tuanya, mau dihibahkan lagi kepada orang lain, mau dijual, bebas. Yang kedua, bai'ul hibati awis sadaqati lil wahibi awil mutasaddiqi haram. Menjual barang hibah atau sedekah kepada orang yang menghibahkan atau kepada orang yang mensedekahkan, hukumnya haram. Kalau haram itu, yang jual beli haram itu, yang dosa yang membeli apa yang menjual? Jawabnya dua-duanya. Dua-duanya. Tidak bisa dikatakan kan dia yang makan riba, saya akan kemakan, gitu ya. Kan dia yang makan riba, berarti dia yang dosa, saya kemakan. Saya nggak dosa dong. Nah, tidak bisa. Jual beli riba, utang piutang riba, dua-duanya. Karena menyetujui akad haram itu. Ada sebagian saudara kita yang mengatakan nggak apa-apa kartu kredit, nggak ada ribanya kan, asal bayarnya apa itu, jangan telat gitu. Misalnya ngutangnya atau belinya awal Januari, nah sebelum Februari sudah dibayar, kan jadi nggak kena bunga, berarti nggak ada riba. Kan riba kalau telat nanti buat Februari baru bayar, baru kena. Nah, kita yang penting nanti sebelum Februari sudah bayar. Betulkah seperti itu? Tidak betul. Tidak betulnya di mana? Haramnya di mana? Dia menyetujui akad riba itu. Kan pasti ada akadnya kan? Jika Bapak dalam bulan itu sudah membayar dari pembelian yang utang itu, maka tidak ada bunga. Kalau membayarnya bulan berikutnya, maka ada bunga. Bulan berikutnya lagi, tambah lagi bunganya. Tentu kita tanda tangan. Haramnya di situ, dosanya di situ. Walaupun sekali lagi, setiap kali membayar selalu tidak telat. Artinya selama bertahun-tahun tidak kena bunga, tidak kena riba. Tetap haram, yaitu menyetujui akad yang batil kita setuju, ya jelas dosa kita. Maka di sini faedah yang kedua ini, bahwa yang berdosa dua-duanya. Seandainya Umar membeli kembali kudanya tadi, kemudian si fulan tadi menyetujui, maka dua-duanya berdosa. Si fulan berdosa, Umar juga berdosa. Yang ketiga,
tahrimur ruju'i fi sadaqah, haramnya mengambil kembali sesuatu yang disedekahkan. Walaupun sekali lagi si fulan yang diberi sedekah itu memberikan, ya, apa dengan terpaksa, apa dengan sukarela, dia juga nggak butuh-butuh amat barang tersebut, malah menjadi beban, begitu diambil kembali malah senang, tetap tidak boleh. Akan lebih baik dia berikan kepada orang lain, jangan diberikan kepada orang pertama yang memberi. Ini sekali lagi bahwa pahala dan dosa tidak minta izin dengan akal kita, ya. Banyak dosa, banyak pahala yang tidak masuk di akal kita. Yang terakhir, bayanu fadlil hamli fi sabilillah wal i'anati 'ala al-ghazwi bi kulli syai', menerangkan tentang keutamaan al-hamal fi sabilillah. Artinya tolong menolong, bantu membantu. Si fulan nggak punya kuda, nih pakai punya saya. Si fulan nggak punya senjata, nih pakai punya saya. Si fulan tidak punya peluru, ini pakai punya saya. Seperti itu. Tentu ini di saat kaum muslimin belum memiliki apa istilahnya, pasukan khusus. Artinya seluruh kaum muslimin laki-laki dewasa sehat adalah pasukan. Inilah zaman Nabi, diteruskan zaman Abu Bakar, di awal-awal zaman Umar. Adapun pertengahan atau akhir zaman Umar sudah ada pasukan khusus. Istilah kita mungkin militer, ya. Adapun di zaman Nabi, Abu Bakar, awal zaman Umar, seluruh laki-laki muslim dewasa, sehat, tidak cacat adalah militer, adalah pasukan, ya. Tentu hari ini tidak seperti itu. Hari ini tidak seperti itu, ya. Jangankan hari ini, dari mulai Umar, Utsman, Ali, karena kaum muslimin sudah banyak sekali. Tentu dipilih mana yang kuat, mana yang sehat, mana, apalagi hari itu pasukan kan sangat tergantung dengan tenaga, tidak seperti hari ini. Ini ya tentu yang pinter, yang jenius, yang bisa mengatur pasukan dan seterusnya, ada sekolahnya dan seterusnya, ya. Maka jangan gegabah. Berangkatkan kami ke Gaza, berangkatkan kami ke Muru, berangkatkan kami ke ini mau berjihad. Sementara di sana sudah ada pasukan. Sementara kita perang saja belum pernah, megang senjata saja belum pernah, caranya gimana nggak tahu. Maka jangan gegabah seperti itu. Akan lebih baik kita merasa tidak mampu. Ini lebih baik daripada merasa mampu lalu berbuat lalu muncul keburukan, ya seperti orang-orang Hizbiyin, Haroki, nggak bisa kan melawan Yahudi, membunuh Yahudi nggak bisa, gimana caranya? Mereka di sana, kita di sini, ya. Biar merasa telah membunuh Yahudi, menghancurkan Yahudi, maka bikin bendera Yahudi, lalu bendera itu dibakar, lalu diinjak-injak, ya, dengan teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, merasa sedang berjihad, habis berjihad, padahal yang diinjak-injak cuma benderanya. Yahudi ketawa, benderanya diinjak-injak, ya. Yang diinjak-injak jangan benderanya, leher Yahudi itu diinjak-injak. Tentu kalau bisa. Kalau nggak bisa, sama, mohon pertolongan kepada Allah, berdoa, daripada melakukan sesuatu yang konyol.
Konyol itu kan, konyol. Dilihat juga pemandangan yang nggak baik, cara-cara seperti ini. Ya. Nggak ada. Rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai a'immatul arba'ah, sampai zaman Syekhul Islam bersama murid-muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi dan seterusnya, nggak ada cara-cara seperti itu. Memerangi Yahudi dengan apa, simbolis-simbolis seperti itu. Nggak ada simbol-simbol seperti itu. Rasul dan para sahabat tidak mengajarkan cara-cara simbolik seperti itu. Ya, nggak bisa, ya sudah, diam. Ya. Tidak memaksakan diri. Seandainya para sahabat memaksakan diri saat awal-awal Islam di Mekah, barangkali akan hancur. Sebagaimana sebagian kita memaksakan diri, ya kan? Coba misalnya Bilal misalnya, atau Ali bin Abi Thalib, malam-malam Abu Jahal keluar rumah, ikutin dari belakang, tusuk dari belakang, kira-kira bisa nggak? Bisa, insya Allah. Abu Jahal, Abu Lahab malam-malam mules kan, bisa aja kan, ada kemungkinan. Ya, pas keluar malam-malam ikutin aja, sambil bawa pisau belati, tusuk dari belakang, insya Allah mati. Ya Ali ngajak siapalah, bertiga berempat, itu bodoh. Kalau Ali bin Abi Thalib melakukan ini, bodoh sebodoh-bodohnya. Ali tidak bodoh, Rasul dan para sahabat tidak bodoh, maka tidak ada yang berbuat seperti itu. Sebab kalau melakukan itu bodoh sebodoh, habis barangkali dibantai oleh kafir Quraisy. Rasul dan para sahabat ya, punya alasan, mereka ini membunuh tokoh kami Abu Jahal. Siapa lagi yang bunuh kalau bukan mereka? Rasul dan para sahabat cerdas, tidak seperti saudara-saudara kita ini. Ya, mereka langsung perangi, bisa. 2023 ya, bisa tuh mati Yahudi, ya lumayan, berapa ratus ya. Habis itu habis itu porak-poranda seperti hari ini kan. Yang mulai duluan siapa? Yahudi apa Hamas? Yang terakhir ini ya, kita nggak lihat dari sebelum-sebelumnya ya. Yahudi jadi punya alasan, habis 60.000 lebih. Belum lama dihitung baru 50.000, sekarang udah 60.000 lebih, 63.000 wanita dan anak-anak mayoritasnya. Ini kan masa depan Islam dibantai habis oleh Yahudi. Gara-gara apa? Gara-gara anak-anak muda Hizbiyin, Harakiyin yang tidak cerdas ini. Ya, mestinya ini kan memicu negeri-negeri lain untuk membantu, tapi ya qadar Allah seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.